Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 20 Desember 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, dalam waktu 19 hari polisi berhasil mengungkap 8 kasus dengan 8 orang tersangka pria dan seorang ibu rumah tangga terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu dan ganja. Pengungkapan dan penindak pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja digelar mulai tanggal 1 hingga 19 Desember 2023. Dalam operasi tersebut, Satres Narkoba berhasil menyita 61,68 gram sabu dan 114,13 gram ganja kering, 2 unit sepeda motor, 8 unit handphone, serta uang tunai Rp1.500.000. Para tersangka merupakan residivis yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama yang juga sindikat jaringan peredaran gelap narkoba di Labusel. Kasatres Narkoba AKP Endang R. Ginting menyampaikan pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga menjalankan program Kapolda Sumatera Utara bahwa narkoba merupakan musuh bersama sehingga membutuhkan peran serta masyarakat untuk pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika. Melakukan pengungkapan ini ada yang dari informasi pengaduan masyarakat dengan respon kita untuk melakukan pengungkapan terkait juga program yang prioritas Kapolda Sumut itu adalah merupakan narkoba merupakan musuh kita bersama sehingga ya peran serta dari masyarakat sangat diharapkan terkait informasi kepada kami untuk melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika. 9 tersangka menjadi tahanan Polres Labuhan Batu, sedangkan untuk tersangka ibu rumah tangga dititip ke Lapas Kota Pinang karena Mapolres belum memiliki sel wanita. Dari Labusel kita ke Madinah pemirsa, gudang tempat penyimpanan ikan asin di Kelurahan Panyabungan 3 Mandailing Natal terbakar dan aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap asal api. Petugas pemadam kebakaran bersama masyarakat berjibaku memadamkan kobaran api dari dalam tempat penyimpanan ikan asin di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Panyabungan 3, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Diduga api berasal dari korsleting mesin pendingin yang membakar puluhan ton ikan asin. Beruntung, kobaran api bisa cepat dipadamkan. Sebagian ikan masih bisa diselamatkan dari gudang yang terbakar. Akibat peristiwa kebakaran tersebut, pemilik gudang ikan asin mengaku mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran dan aparat kepolisian telah memasang garis polis lain di lokasi untuk keperluan penyidikan. Kejadiannya saya dapat telepon dari Bang Fikar jam 5 lah. Katanya kebakaran gudang kita katanya. Ini gudang apa ini, Bu? Ini gudang ikan asin. Ikan asin? Iya. Itu sumber apinya tadi, Kak? Kita nggak tahu dari mana sumber apinya, cuma udah datang api gitu kan. Jadi berapa gudang yang terbakar ini, Bu? Ini kan cuma satu gudang, cuma disekat jadi 2 gitu. Oh, jadi 2 gudang, Bu? Iya. Sementara itu pemirsa, tingginya intensitas curah hujan membuat air sungai meluap dan mengikis tanah di bibir sungai. Akibatnya jalan penghubung di Dusun 1 Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang nyaris terputus. Beginilah suasana jalan di benteng sungai Dusun 1 Desa Tumpatan Nibung. Pengikisan tanah atau erosi aliran sungai Belumai nyaris melongsorkan jalan di Dusun 1 tersebut sehingga membahayakan warga sekitar. Warga di sekitar lokasi menyebut erosi di pinggiran sungai ini terjadi sudah lebih dari 3 tahun lamanya. Jalan ini merupakan akses utama warga untuk beraktivitas dan saat ini semakin mengecil sehingga tidak dapat lagi dilewati kendaraan roda 4. Salah seorang warga sekitar, Yunita, mengatakan jalan ini merupakan akses utama warga untuk beraktivitas, namun belum pernah sekalipun aspal oleh pemerintah. Warga khawatir ketika anak-anak mereka berangkat ke sekolah melintasi jalan ini karena seketika dapat terjadi longsor.
sampai sana udah diputus jalan Pak, putus jalan, nggak bisa lagi lewat, nggak ada akses Pak di sana, nggak ada akses. Cuma motor yang bisa lewat Pak, kalau mobil sama sekali nggak bisa lewat. Bapak bisa lihat ke sana. Ini tengok Pak, jalan udah putus, kami banyak anak kecil. Suka jalan-jalan juga Pak, ke pinggir sungai. Khawatir Pak, namanya mama kan Pak kan. Warga berharap pemerintah desa dapat memperhatikan kondisi warga di Dusun 1 yang hingga saat ini belum diperhatikan oleh kepala desa setempat. Akibat satu unit bus lintas Sumatera mogok menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara menjadi macet dan antrian kendaraan panjang hingga mencapai 10 km. Kemacetan badan jalan akibat bus mogok mulai pukul 5 hingga 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Petugas kepolisian dari Satlantas Polsek Kuala Polres Labuhan Batu bersama personil Dinas Perhubungan Labura berupaya mengevakuasi bus dengan membuat jalur sistem buka tutup. Namun karena padatnya sejumlah kendaraan arus mudik Nataru yang melintas membuat jalur lalu lintas menjadi lambat. Hal tersebut diperparah lagi dengan ulah sejumlah supir yang tidak sabar dan menerobos antrian kendaraan, sehingga menambah kemacetan dan antrian kendaraan hingga 10 km. Salah seorang supir dan kernet truk, Budi dan Burhan mengatakan, akibat kemacetan tersebut membuat jadwal para pengendara terlambat menuju ke Medan. Macetnya jam berapa tadi Bang? Jam 5 pagi ya? Jadi antrinya udah panjang ya? Ini ke belakang masih panjang lagi. Panjang lagi ada 10 km lebih. Iya ya? Orang-orang mau kemana ini? Medan. Dari mana? Dari Dumai. Setelah berupaya, petugas berhasil mengevakuasi bus mogok tersebut ke tepi jalan secara berangsur, jalur lalu lintas Sumatera kembali lancar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ribuan penumpang KM Dorolonda asal Jakarta dan Tanjung Balai Karimun tiba di terminal penumpang Bandar Deli Belawan kemarin siang untuk merayakan Natal dan libur. Sebanyak 2.160 penumpang memadati dua jalur pintu keluar terminal Bandar Deli Belawan dari kapal milik PLD. Kedatangan ribuan penumpang ini merupakan masyarakat perantauan yang ingin berlibur perayaan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Tingginya minat masyarakat menggunakan armada laut saat PT PLD menambahkan jadwal operasional yang biasanya seminggu sekali, kini menjadi seminggu 4 kali. Kapal KM Dorolonda spesial didatangkan oleh PT PLD Medan untuk bantuan mengangkut penumpang asal Batam yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Kepala Operasional PT PLD Medan Martin mengatakan pihaknya siap melayani masyarakat dalam bidang transportasi laut dengan aman dan nyaman. Kepada para penumpang, harapan kami itu yang pertama dalam melakukan pembelian tiket itu kalau bisa jauh-jauh hari seperti itu. Kemudian untuk para penumpang yang akan berangkat ataupun yang sudah turun dari kapal, harap berhati-hati dan juga tetap menggunakan protokol kesehatan karena ini kita juga sudah mulai mendengar kabar ya kalau misalkan di Jakarta itu sudah mulai naik puncak COVID gitu, jadi kita juga tetap jaga protokol kesehatan. Itu sih Pak dari kami. Kapal ini tadi sandar pagi sekitar jam 8.30. Berangkatnya kembali? Berangkat kembali nanti jam 17. Jam 17 sudah. Penumpang asal Medan Marendel Safarudin mengatakan armada transportasi laut menjadi pilihannya karena harganya sangat terjangkau. Tanjung Priok. Kalau murah ya, sering ya, naik kapal gitu ya. Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara sebagai pelayanan transportasi darat kereta api siap melayani masyarakat mudik ke kampung halaman. Untuk mengetahui kesiapan pelayanan kereta api saat libur Nataru, kini telah bergabung manajer Humas PT Divres 1 PT KAI Sumut Anwar Solikin. Selamat sore Pak Anwar. Selamat sore Mas Ahmad, Mbak Azifah.
Ya baik Pak Anwar, bagaimana persiapan dari PT KAI Sumut sendiri dalam menghadapi libur Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 yang nanti dinyatakan akan melonjaknya penumpang, Pak Anwar? Ya, kami dari PT KAI Divre 1 Sumatera Utara memang telah menyiapkan berbagai hal ya. Di antaranya kita telah menyiapkan kursi atau kapasitas tempat duduk kita, yaitu sebanyak 141.800 tempat duduk untuk periode Natal dan Tahun Baru, yaitu yang akan kita mulai pada esok hari, yaitu tanggal 21 Desember sampai dengan nanti tanggal 7 Januari 2024. Jadi selama 18 hari ini kita menyiapkan kereta reguler kita dengan kapasitas tempat duduk 141.800. Baik Pak Anwar, selain memberikan penambahan tempat duduk, apakah ada penambahan gerbong ataupun kereta api tambahan untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang, Pak Anwar? Ya, memang kita akan jalankan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ya, khususnya nanti di tanggal-tanggal tertentu atau di peak season memang kita jalankan yakni kereta api Sribilah, yaitu relasi Medan Rantau Prapat yang akan berhenti di stasiun Tebing Tinggi, stasiun Kisaran, dan nanti berakhir di stasiun Rantau Prapat. Itu kita tambah satu perjalanan PP, jadi ada dua nanti secara total, satu berangkat dari Medan dan satu berangkat dari Rantau Prapat. Itu akan kita jalankan pada tanggal 24 dan 25 Desember, lalu nanti jalan lagi pada 29 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2024. Itu kita lakukan atau kita jalankan di momen-momen peak season untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di stasiun. Baik, Pak Anwar sendiri tadi sudah membahas terkait dengan persiapan-persiapan yang dilakukan. Namun adakah Pak inspeksi khusus dan sudah berapa kali nih Pak untuk melakukan inspeksi menjelang Nataru ini Pak? Silakan Pak. Ya, jadi memang persiapan untuk Natal dan Tahun Baru ini memang telah kita lakukan jauh-jauh hari ya. Kita juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan selaku regulator dari transportasi ya, khususnya kereta api. Kita lakukan ramcek bersama-sama, yaitu pengecekan di stasiun, di atas KA maupun di berbagai layanan PT KAI seperti loket maupun akses-akses yang nantinya akan digunakan oleh calon penumpang pada musim Nataru ini. Jadi secara keseluruhan memang PT KAI sudah siap untuk menyambut angkutan Natal dan Tahun Baru ini secara selamat, secara nyaman bagi pengguna kereta api. Baik, Pak Anwar, mengenai kenyamanan sendiri bagi para penumpang, apakah terdapat penambahan pelayanan untuk bagi penumpang yang setidaknya mengantri dalam menunggu gerbong kereta api sendiri dalam stasiun, Pak Anwar? Jadi untuk fasilitas memang telah kami siapkan ya senyaman mungkin bagi pengguna jasa kereta api. Untuk ruang tunggu yang ada di stasiun Medan maupun di stasiun-stasiun lain telah kita siapkan untuk menjamin kenyamanan para pelanggan kita. Selain itu di atas kereta api kita juga telah melakukan banyak tambahan ya. Salah satunya kita lakukan penambahan personel di atas kereta api untuk petugas keamanan. Jadi memang petugas keamanan kita tambah pada momen Nataru ini. Baik, Pak, kira-kira mulai dari kapan ini Pak lonjakan terjadi prediksinya nih Pak terkait dengan banyaknya yang sudah persiapan untuk libur Nataru sendiri nih Pak? Ya, jadi dari data memang hari ini itu tercatat sebanyak 49.500 tiket yang sudah terjual ya untuk periode 18 hari tadi. Namun itu akan terus bertambah karena pemesanan masih terus berjalan ya. Berdasarkan tanggal favorit itu akan ramai atau penumpang mulai banyak itu di tanggal 23 Desember. Jadi memang sebelum perayaan Natal itu nanti pelanggan kita lumayan banyak. Itu sudah mencapai, tiket kita sudah mencapai 80% untuk tingkat keterisiannya. Baik, ya. Terkait dengan mungkin tiket ya Rafiq ya, tentu banyak sekali yang membludak ini untuk pergi, untuk berlibur. Tapi dari KAI sendiri ada berapa banyak sebenarnya jumlah tiket yang memang dipersiapkan ini Pak? Ya, jadi memang tadi sudah sampaikan untuk secara total untuk 18 hari ini untuk KA reguler saja itu sebanyak 141.800 tiket. Nah, nanti untuk kereta tambahan secara total kita jalankan 7 hari tadi
6.000 tiket sudah kita siapkan. Jadi untuk mengantisipasi antusiasme masyarakat yang ingin menggunakan kereta api, kita tambah lagi. Jadi 6.000. Jadi secara total hampir 147.000 ya kalau digabung dengan kereta tambahan. Baik Pak Anwar, tadi diketahui bahwa akan terdapat lonjakan khususnya di tanggal 23 Desember. Apakah ada penambahan rute untuk di hari tersebut untuk mengantisipasi ketinggalan tiket bagi para penumpang yang ingin langsung membeli tiket di lokasi stasiun, Pak Anwar? Ya, jadi memang di stasiun kami ada juga namanya tiket box atau loket. Jadi memang bisa untuk melakukan pembelian tiket. Jadi apabila masyarakat yang memang pada saat itu akan beli tiket secara go-show atau hari itu berangkat, itu nanti bisa dilayani dengan loket box tadi yang ada di stasiun Medan atau stasiun-stasiun besar lainnya. Jadi bagi masyarakat yang memang akan berencana melakukan perjalanan kereta api, bisa memesan jauh-jauh hari 1 bulan sebelumnya atau 20 hari sebelumnya, bisa juga apabila nanti secara mendadak kebutuhan pengen maju atau melakukan reschedule tiket berangkat hari itu, bisa juga dilakukan dengan melakukan transaksi di loket box yang ada di stasiun. Baik Pak, apakah memang ada slot khusus ini Pak untuk diperuntukkan kepada yang mungkin mendesak atau memang jumlah dari tiket sendiri adalah memang berdasarkan bagi pemesanan yang memang lebih awal sendiri Pak Anwar? Ya, jadi memang kalau untuk untuk go-show memang kita tidak bisa memastikan ya, karena harus masyarakat sudah memesan jauh-jauh hari. Jadi memang go-show itu sisa dari pemesanan yang sudah dilakukan masyarakat jauh-jauh hari. Jadi harapan kami memang masyarakat kita himbau apabila sudah merencanakan libur Natal dan Tahun Baru, memang segera melakukan pemesanan tiket agar nanti tidak kehabisan ya. Memang tadi yang seperti saya sampaikan, tanggal yang favorit itu mulai tanggal 23. Jadi sebelum perayaan Natal itu sudah mulai kelihatan masyarakat sudah memesan. Jadi rata-rata sudah di atas 50%. Untuk tanggal 23 sendiri sudah mencapai pemesanan 80%. Baik Pak Anwar, selain memesan tiket secara langsung, apakah ada metode lain untuk memesan tiket kereta api sendiri, Pak Anwar? Ya, jadi kami dari PT KAI memang sudah berinovasi ya. Tentunya ini sudah kita lakukan juga pada tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya. Memang kami memiliki aplikasi namanya Akses by KAI. Jadi Akses by KAI ini aplikasi resmi PT KAI yang akan melayani masyarakat, atau aplikasi yang dapat dioperasionalkan untuk melakukan pembelian tiket. Jadi di situ bisa pembelian tiket, bisa melakukan pembatalan atau reschedule apabila ada keperluan yang mendesak. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir atau tidak perlu repot-repot ke stasiun untuk pembelian tiket. Cukup dengan membuka aplikasi Akses by KAI, masyarakat bisa menikmati pemesanan dengan nyaman, dengan tidak perlu keluar rumah gitu ya, istilahnya di rumah saja bisa memesan tiket kereta api. Baik Pak Anwar, tadi Pak Anwar sudah menyebutkan bahwa akan diprediksi lonjakan akan terjadi pada tanggal 23 Desember nantinya Pak Anwar. Nah, terkait dengan hal itu kembali lagi kepada inspeksi Pak, apakah nanti menjelang lonjakan tersebut akan diadakan lagi inspeksi terlebih lanjut untuk pengecekan lebih matang lagi Pak terkait dengan mungkin lonjakan-lonjakan yang terjadi saat itu nanti Pak? Ya, tentunya kami pada tanggal-tanggal tertentu yang nantinya akan ada lonjakan memang sudah kita antisipasi dengan berbagai hal ya. Salah satunya dengan menempatkan petugas-petugas posko yang ada di stasiun besar seperti stasiun Medan, stasiun Tebing Tinggi, stasiun Kisaran maupun stasiun Rantau Prapat. Jadi rekan-rekan ini dalam 18 hari ini memang tidak bisa mengambil cuti. Jadi cutinya ditangguhkan untuk kita perbantukan di stasiun untuk membantu penumpang dan juga melakukan inspeksi tadi seperti inspeksi dari sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk angkutan Nataru ini. Dan kami juga pada periode Natal Tahun Baru ini juga kami akan menambah tim pengamanan baik dari internal maupun dari eksternal TNI Polri.
Baik Pak Anwar, jadi melihat bahwa akan ada lonjakan pada tanggal 23 Desember, apakah ada penambahan rute dalam satu hari keberangkatan itu Pak Anwar sendiri? Ya, untuk penambahan rute itu tadi cuma ada rute Medan Rantau Prapat. Kalau untuk rute lain memang kita tidak melakukan penambahan. Seperti rute Medan Siantar masih tetap dilayani dengan 2 KA dalam satu hari. Rute untuk Medan Tanjung Balai kita juga tidak ada penambahan. Jadi reguler aja kereta yang akan melayani penumpang ini. Jadi hanya rute Medan Rantau Prapat aja yang dilakukan penambahan. Baik, Pak Anwar, ada satu rute yang mungkin saya tidak dengar tadi terkait dengan Medan Binjai. Apakah ini akan dioperasikan juga nanti saat menjelang Nataru itu nanti Pak? Atau mungkin akan dialihkan ini Pak kepada yang memang lebih banyak tempat untuk mudiknya sendiri nih Pak Anwar? Ya, tentunya Medan Binjai tetap normal ya kita lakukan operasionalnya ya, karena memang saat libur ini memang penumpang kereta api tujuan Binjai Medan atau sebaliknya ini memang masih tinggi juga karena memang sama-sama liburan ya, banyak teman-teman atau masyarakat Binjai ini berkunjung ke Medan. Jadi memang sampai dengan saat ini memang kami belum akan berencana menambah ya untuk Medan Binjai karena secara reguler itu sudah bisa menampung masyarakat yang ingin berpergian dari Medan ke Binjai atau sebaliknya. Baik Pak Anwar, tadi dikatakan juga akan ada penambahan penumpang sendiri di tanggal libur Nataru. Apakah ada kenaikan harga tiket ataupun penurunan harga tiket untuk mengantisipasi penumpang nantinya Pak Anwar? Jadi memang untuk kenaikan memang kita pastikan tidak ada untuk harga tiket. Jadi masih sesuai dengan harga normal ya, harga sebelum Nataru. Contoh untuk rute Medan Siantar itu masih dilayani dengan harga tiket 22.000. Untuk Medan Tanjung Balai itu harga tiketnya masih sama 27.000. Untuk Medan Rantau Prapat ini memang karena kelasnya komersil, ada yang kelas bisnis dan kelas eksekutif memang harganya tidak ada kenaikan, ada hanya batas atas. Jadi kita tidak menaikkan di atas batas atas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Baik, Pak Anwar, ini menarik sekali karena kita sudah memasuki tahun kedua pasca COVID-19 Pak Anwar. Apakah dari KAI sendiri atau mungkin dari Kementerian Perhubungan tidak akan menambahkan lagi gerbong kereta dengan apalagi mungkin ini sudah kembali normal seperti sebelum-sebelumnya nih Pak terkait dengan lonjakan yang terjadi pada penumpang Pak? Ya, jadi memang terkait dengan ini ya kembalinya tingginya angka COVID ini memang untuk tempat duduk memang kita masih sama ya, masih istilahnya kita full untuk penumpang. Jadi sesuai kapasitas kita bisa jalankan, kita bisa jual semua tempat duduk. Namun kami dari PT KAI memang untuk mengantisipasi tingginya angka COVID ini memang kami menghimbau kepada masyarakat untuk ya kembali memakai masker dan menjaga kebersihan. Kebetulan di PT KAI telah disiapkan seperti wastafel yang ada di stasiun maupun tempat cuci tangan yang ada di atas kereta. Jadi kita mari bersama-sama untuk menjaga kesehatan untuk biar tidak ada kenaikan jumlah COVID lagi khususnya di wilayah transportasi umum. Baik Pak Anwar, tadi kalau untuk gerbong sendiri Pak Anwar setelah pasca COVID, apakah dilakukan penambahan tersendiri? Karena diketahui bahwa tahun kedua ini pastinya nanti akan ada lonjakan yang lebih signifikan bagi para penumpang di libur Nataru nih Pak Anwar. Jadi memang kalau dibandingkan dengan masa COVID kan memang saat masa COVID kan memang ada ini ya, ada sekat-sekat ya. Jadi seperti contoh dalam satu gerbong hanya dapat diisi berapa orang. Tapi kali ini memang sudah kita lakukan pembatasannya tidak kita lakukan lagi, yaitu full 100% bisa diisi. Jadi memang kita lihat dari tanggal-tanggal yang favorit ini apakah bisa tercover dengan kereta reguler atau kereta tambahan lagi, nanti akan kita tentukan apakah perlu menambah kereta lagi untuk tujuan-tujuan tertentu. Namun dari prediksi kami dengan satu tambahan kereta tadi dari Medan dan Rantau Prapat memang sudah bisa mengcover untuk kebutuhan masyarakat yang akan melakukan libur Natal dan Tahun Baru ini.
Baik Pak, kami mohon kesediaan Bapak ini terkait dengan himbauan terakhir nih Pak, closing statement kita, mohon himbauan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan armada kereta api sendiri dengan sebaik-baiknya Pak. Silakan Pak Anwar. Ya, kami memang dari PT KAI Divri 1 Sumatera Utara telah melakukan persiapan yang cukup matang. Jadi kepada masyarakat kami menghimbau agar segera yang ingin melakukan perjalanan dengan kereta api segera melakukan pemesanan tiket karena tiket masih tersedia banyak, hanya tanggal-tanggal tertentu aja sudah terjual. Selain itu khusus untuk masyarakat yang akan berangkat dari Stasiun Medan, kami menghimbau kepada masyarakat untuk memperhitungkan waktu keberangkatan karena ada beberapa ruas jalan yang dilakukan penutupan atau pengalihan arus agar tidak tertinggal KA minimal 1 jam sebelumnya sudah 1 jam sebelum keberangkatan sudah ada berada di stasiun. Terus yang terakhir mengantisipasi lonjakan angka COVID ini kami dari PT KAI memang menghimbau kepada masyarakat pengguna jasa kereta api untuk kembali memakai masker dan menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dan tadi itu menjaga kebersihan di lingkungan stasiun maupun di atas kereta. Baik Pak Nur, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan masyarakat yang memanfaatkan PT Kereta Api sebagai libur Nataru dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Nur, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat sore. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, keluarga besar SMA Negeri 1 Tanjung Merawa melaksanakan perayaan Natal di Gereja HKBP Jetun yang dihadiri orang tua siswa berlangsung dalam sukacita. Perayaan Natal bagi keluarga besar SMA Negeri 1 Tanjung Merawa telah menjadi agenda sekolah ini setiap tahun berdasarkan program sekolah dalam setiap perayaan hari keagamaannya. Perayaan Natal dilaksanakan dengan pra-ibadah dan diisi penampilan liturgi tentang penciptaan serta kejatuhan manusia dalam dosa, termasuk liturgi tentang janji keselamatan, juga liturgi tentang kelahiran. Demikian halnya tarian Seribu Lilin juga disuguhkan yang dilanjutkan dengan perayaan lilin diantaranya oleh Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Merawa Makmur Effendi Sitompul. Sementara itu khotbah oleh Pendeta Dr. Johnson Sembiring menyoroti berbagai aspek kehidupan manusia yang telah banyak terjadi perubahan akibat dari dampak teknologi informasi membuat perilaku kehidupan manusia. Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Merawa Makmur Effendi Sitompul mengharapkan agar keluarga besar SMA Negeri 1 Tanjung Merawa pada momentum perayaan Natal kian meningkat kasih bersama guru dan siswa serta orang tua. Kami mengharapkan seperti tema ya untuk Natal tahun ini kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi dan berkenan. Dan tadi sudah disampaikan firman Tuhan melalui hambanya Pendeta Dr. Johnson Sembiring MTH supaya semua kita menjaga kekompakan, kebersamaan itu adalah hal yang inti yang penting di dalam kehidupan. Pemirsa, Lapas Kelas 2A Rantau Prapat, Kanwil Kemenkumham Sumut menggelar perayaan Natal bersama warga binaan pemasyarakatan dan keluarga berlangsung di lapangan lapas kemarin. Dengan tema kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bertempat di lapangan Lapas Kelas 2A Rantau Prapat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas Kelas 2A Rantau Prapat, Herliadi yang diwakili oleh Kasih Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Yonal Fengki mengatakan, ibadah perayaan Natal keluarga besar Lapas Kelas 2A Rantau Prapat, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan semoga Natal ini dapat berjalan dengan lancar. Perayaan Natal ini mengangkat tema kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14 dan subtemanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Pendeta Ludia Tiranda menyampaikan firman Tuhan dalam acara perayaan Natal keluarga besar Lapas Kelas 2A Rantau Prapat adalah memuliakan Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kita. Natal ini bertujuan untuk memuji dan memuliai nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu yang diperingati setiap 25 Desember.
Perayaan Natal di Lapas Kelas 2A Rantau Prapat ini bukan hanya sebuah acara, tetapi juga momentum penting untuk mempererat hubungan antar warga binaan petugas serta komunikasi umat Kristen di Lapas Kelas 2A Rantau Prapat. Pemirsa, malam pisah sambut pergantian jabatan Kapolrestabes Medan dari Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda kepada Kombes Pol Teddy Marbun berlangsung meriah dan khidmat di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Selama kurang lebih 2 tahun, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1964 ini menjabat sebagai Kapolrestabes Medan dan menangani berbagai situasi Kamtibmas di Kota Medan. Dirinya menyebut selama menjalankan jabatan sebagai Kapolrestabes Medan sangat banyak dinamika yang terjadi. Terlebih Kota Medan dikenal sebagai kota yang memiliki angka kriminalitas yang cukup tinggi. Tak hanya itu, maraknya peredaran narkoba di Kota Medan juga menjadi tantangan tersendiri bagi siapa saja yang menjabat sebagai Kapolrestabes Medan. Para komandan, ada Bapak Dandim Pom Kota Medan, ada para danjen, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya yang tentunya senantiasa berjuang bekerja sama dengan kami selama kurang lebih 2 tahun di Kota Medan, yang membina kami di Akpol sehingga kami bisa menjadi seperti saat ini. Bapak Kombes Pol. Sementara itu, Kapolrestabes Medan yang baru, Kombes Pol Teddy Marbun mengatakan dirinya mohon bantuan dan sinergi para jurnalis hingga organisasi masyarakat dalam bekerja sama membangun Kota Medan yang kondusif. Selain itu, dirinya mengklaim telah membuat konsep dan strategi guna mempertahankan Kamtibmas yang kondusif di Kota Medan, terkhusus dalam persoalan pencurian kendaraan bermotor hingga pencurian dengan kekerasan yang hingga kini masih marak di Kota Medan. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1962 ini sebelum menjabat sebagai Kapolrestabes Medan telah terlebih dahulu menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami sebagai orang baru mohon diterima di Kota Madia Medan. Kemarin diarahkan oleh Bapak Kapolda untuk menyelesaikan tugas-tugas apa yang diinginkan oleh Bapak Kapolda, karena Bapak Kapolda kami ini memang orang pekerja. Tingginya semampai kalau saya sebaik. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto bersama Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution membagikan ratusan ribu sertifikat hak milik tanah warga di Kota Medan. Masyarakat Jalan Bersama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sangat berterima kasih dengan dibagikannya sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Tak hanya membagikan sertifikat tanah secara gratis, dalam kesempatan tersebut Menteri ATR BPN juga menuturkan akan bersikap tegas dan terukur terhadap mafia tanah yang kerap marak terjadi di wilayah Kota Medan secara menyeluruh. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan ada sebanyak 7.000 sertifikat PTSL yang dibagikan untuk Kota Medan tahun ini. Sedangkan total bidang tanah yang terselesaikan sebesar 400.000 bidang tanah. Wali Kota Medan ini juga turut menegaskan mendukung upaya Menteri ATR BPN guna memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat luas. Presiden tentang PTSL, terima kasih Pak Menteri yang hari ini langsung membagikan secara simbolis. Tadi ada kurang lebih dari 20 ya, lebih dari 20 tadi diserahkan langsung ke masyarakat. Namun tadi disampaikan Pak Menteri untuk di Kota Medan sendiri ini sebanyak ada 7.000 ya, 7.000 PTSL yang tahun ini saja dibagikan. Dari tahun-tahun sebelumnya ada 400.000 tadi ya. Totalnya total bidang tanah 600.000 yang sudah yang di Kota Medan. Bobi juga turut menegaskan kepada para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Medan untuk tidak turut serta bermain dalam pusaran mafia tanah ini dan akan menindak tegas siapapun ASN Pemko Medan yang terlibat.
Memasuki masa perhitungan PDRB triwulan pada level kabupaten kota oleh tim neraca wilayah dan persiapan rebranding PDRB berbasis CVM, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fokus group discussion bersama instansi terkait kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya data yang komprehensif dari masing-masing instansi dan terjalinnya kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam penyediaan data untuk penghitungan produk domestik regional bruto PDRB triwulanan kabupaten kota. FGD ini juga sebagai bentuk penjaminan mutu dan kualitas data neraca yang dihasilkan, khususnya PDRB, serta tahap awal untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar kualitas data dasar penghitungan PDRB semakin meningkat. Saat ini Badan Pusat Statistik Sumut berupaya mensosialisasikan rebasing atau penetapan kembali tahun dasar baru PDRB dengan metode Chain Volume Measurement (CVM) kepada instansi terkait. Bila sebelumnya perubahan tahun dasar dilakukan setiap 5 hingga 10 tahun sekali, maka dengan metode CVM ini, perubahan tahun dasar akan dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga data yang dihasilkan lebih berkualitas dan presisi. Kepala BPS Sumut Nurul Hasanuddin mengatakan, sebagai metode baru untuk PDRB, maka BPS Sumut masih terus beradaptasi dengan melakukan latihan dan menggelar sosialisasi, melibatkan sejumlah instansi. Saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari BPS Nasional dengan menyiapkan data, sumber informasi, serta SDM untuk menyampaikan informasi tersebut. Itu manual ya, pedoman internasional itu kita memang ada satu metodologi yang harus kita adaptasi baru, yaitu terkait dengan change volume measure. Jadi artinya juga di sini dalam penentuan tahun dasar yang selama ini fix measure ya, dalam tahun dasar yang fix itu tentu. Pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan menggelar Hari Upacara Juang Infanteri tahun 2023 di Lapangan Benteng Medan, Sumatera Utara. Kemarin dimeriahkan dengan berbagai kegiatan bakti sosial kesehatan. Aksi berjalan kaki dengan jarak 200 km prajurit TNI yang tergabung dalam peleton Beranting Yuda Wastu Pramuka dari Palige, Kabupaten Toba menuju Kota Medan, Sumatera Utara, mewarnai Hari Juang Infanteri ke-75 tahun 2023 di Lapangan Benteng Medan, Sumatera Utara kemarin. Upacara Hari Juang Infanteri ke-75 tahun 2023 dipimpin langsung oleh Kasdam 1 Bukit Barisan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesiapan seluruh prajurit. Hari Juang Infanteri merupakan simbol kejayaan dan kemuliaan korps yang harus dijunjung tinggi. Meski Korps Infanteri adalah korps yang terbesar di TNI Angkatan Darat, namun tetap harus bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai kemenangan. Peringatan Hari Juang Infanteri ke-75 yang bertemakan infanteri yang profesional, modern, dan dicintai rakyat juga digelar di berbagai kegiatan lainnya, antara lain bakti sosial pembagian paket sembako kepada veteran, warakawuri, dan warga kurang mampu, serta pemberian kursi roda kepada kaum disabilitas. Kepala Staf Kodam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI Refrizal mengatakan, peringatan Hari Juang Infanteri sebagai momentum pertempuran Ambarawa yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pemirsa, kelompok penyelenggaraan pemungutan suara di Kota Medan 50% sudah terpenuhi. KPU Kota Medan tetapkan jumlah TPS sebanyak 6.933. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Medan saat menggelar Coffee Morning sosialisasi tahapan pemilu 2024 di Le Polonia Hotel Medan, Jalan Sudirman Medan kemarin. Jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 di Kota Medan berjumlah 48.531. Tenaga ad hoc yang bertugas melaksanakan pemungutan suara dan masing-masing TPS di Kota Medan berjumlah 7 orang. Kelurahan Helvetia Tengah menjadi salah satu contoh angka pendaftar kelompok penyelenggara pemungutan suara yang masih rendah. Tercatat 337 orang yang telah mendaftar sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara, sedangkan kebutuhannya sekitar 673 orang.
Dari data tersebut, kebutuhan yang telah ditetapkan sebelum mencapai target yang diharapkan. Melihat kondisi ini, KPU Kota Medan terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara. Dengan semakin banyaknya pendaftar, proses pemilu dapat berjalan dengan lebih baik dan efisien. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, KPU Medan menghimbau agar masyarakat berminat dan mau ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika mengatakan hasil dari monitoring di Kelurahan Pendaftar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Medan telah mencapai 50. Pemirsa, dari 206.000 daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPUD Kota Pematang Siantar untuk pemilu 14 Februari 2024 didominasi oleh pemilih milenial yang mencapai 32% dari jumlah pemilih tetap. Jumlah pemilih milenial berusia 27 hingga 42 tahun yang terdaftar pada daftar pemilih tetap Kota Pematang Siantar sebanyak 640.953 pemilih atau setara dengan 32,12% dari jumlah DPT. Sementara untuk jumlah pemilih terbanyak kedua berada pada usia 17 hingga 26 tahun dengan jumlah sebanyak 56.132 pemilih atau setara dengan 27,6% dari jumlah DPT. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pematang Siantar, Muhammad Isman Harahap mengharapkan agar para pemilih benar-benar mau memberikan hak suaranya pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Karena pada pemilu kali ini, pemilih milenial dan pemilih Gen X atau pemilih pemula memiliki jumlah yang lebih banyak dari jumlah daftar pemilih tetap yang ada di Kota Pematang Siantar. Guna memberi pemahaman dan peningkatan peran media pada pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Labuhan Batu menggelar kegiatan diskusi bersama para awak jurnalis kemarin di Labuhan Batu. Dalam kegiatan ini, KPU Labuhan Batu mengundang 3 narasumber yang merupakan mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu, Ketua Umum Jaringan Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Jaspem, dan Ketua PWI Labuhan Batu. Ketua KPU Kabupaten Labuhan Batu, Zapar Sidik Pohan, menjelaskan peran serta media dalam menyampaikan informasi kepemiluan sangat penting yang diharapkan partisipasi pemilih dapat meningkat saat hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Ketua PWI Labuhan Batu, Roni Afrizal, selaku narasumber menjelaskan tugas jurnalis dalam hal melaksanakan peliputan kegiatan pemilu dituntut untuk selalu bersikap profesional dalam narasi, berikan kepemiluan harus independen, tidak ada keberpihakan, dan menjunjung tinggi netralitas selama melaksanakan tugas. Diskusi KPU bersama awak media diharapkan memberi informasi tentang pemilu 2024 dengan baik dan berjalannya pesta demokrasi Indonesia yang damai. Ya pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 21 Desember 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Nora Sinaga, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot di Provinsi Sumatera Utara Kamis 21 Desember 2023. Pada pagi hari wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari, hujan ringan hingga lebat masih berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Madinah, Padang Lawas, Tapanuli Utara, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Tebing Tinggi, dan sekitarnya. Untuk malam hari potensi hujan ringan terjadi di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Humbahas, dan sekitarnya. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara yang terpantau tanggal 19 Desember 2023 tidak ada. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan adanya potensi hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, pesisir barat, dan timur Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti longsor dan banjir.
Demikian perakiraan Kamis 21 Desember 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, SMA Negeri 16 Medan menggelar di Eagles Cup ke-6 2023 yang diikuti sebanyak 52 tim futsal se-Sumatera Utara yang berlangsung sampai Jumat mendatang di lapangan futsal sekolah SMA tersebut. Mengawali pelaksanaan Libels Cup ke-6 2023 ini dilakukan upacara pembukaan yang diikuti siswa. Kompetisi ini dibuka oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Dinas Pendidikan Sumatera Utara, diwakili Kepala SMA Negeri 15 Medan, Gokman Sianturi, Senin lalu. Pada Libels Cup ke-6 2023 diikuti para siswa SMA dan SMK yang berasal dari kota dan kabupaten se-Sumatera Utara, termasuk SMA Negeri 15 Medan. Pada pertandingan pertama dimulainya kompetisi ini kemarin dilaksanakan pertandingan antara MAN 2 Model dan SMA Negeri 15 PPLP yang dimenangkan oleh SMA Negeri 15 PPLP. Kepala SMA Negeri 15 Medan, Gokman Sianturi, menyatakan Libels Cup yang dilaksanakan sejak tahun 2016 dan tahun 2023 sebagai Libels Cup ke-6 akan menjadi agenda 2 tahunan yang selalu rutin dilaksanakan guna meningkatkan prestasi olahraga futsal sekaligus ajang nilai sportivitas termasuk dalam menjalin silaturahmi antar sekolah seprovinsi Sumatera Utara. Dalam rangka memasyarakatkan SMA Negeri 15 Medan dan juga dalam rangka menjalin silaturahmi antar pelajar, mengurangi kekerasan tawuran antar pelajar. Semoga kegiatan ini dapat menunjukkan harapan dan misi SMA 15 Medan perkasa, berprestasi dalam akademik dan non-akademik. Sementara itu, Ketua Panitia Libels Cup ke-6 2023, Anggi Yuda Pratama, menyatakan untuk peserta Libels Cup 2023 tahun ini, jumlahnya kian bertambah dari sebelumnya, diharapkan memberikan kontribusi besar bagi siswa sekolah di Sumatera Utara pada olahraga futsal. SMA 15 terkendala karena COVID, jadi di tahun ini baru kita membuatkan turnamen futsal ini sebanyak 52 tim. Harapan saya turnamen ini berjalan dengan lancar dan sukses dan dapat menjaga sportivitas dalam silaturahmi dengan sekolah-sekolah lain. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Azifah Zahrenis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.